Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Nah, pertama-tama Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Tuni Nur Aini. Kalian bisa memanggilnya dengan Ibu Tuni. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada burung. Nah, pada sebelumnya Ibu membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya ada yang masih tahu tentang sistem peredaran darah pada manusia itu bagaimana? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana dengan peredaran darah pada hewan. Ada dua macam jenis peredaran darah pada hewan, yaitu terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah mengalir ke seluruh tubuh tidak selalu melalui pembuluh darah kapiler. Sedangkan pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah kapiler. Hewan yang memiliki peredaran darah terbuka terdapat pada serangga dan moluska. Sedangkan hewan yang memiliki peredaran darah tertutup terdapat pada ikan, burung, amfibi, dan reptil mamalia. Menurut kalian, apakah peredaran darah pada manusia dan peredaran darah pada hewan sama atau berbeda? Yap, betul banget. Peredaran darah pada manusia dan hewan sangatlah berbeda. Karena sistem peredaran darah pada hewan berbeda menurut tingkatannya. Semakin tinggi tingkat hewan, semakin rumit susunan alat peredaran darahnya. Apakah kalian tahu mengenai jantung pada burung itu bagaimana? Nah, jantung burung memiliki bagian yang sama seperti manusia. Vertebrata satu ini memiliki jantung yang memiliki 4 ruang, di mana terdapat pada 2 atrium atau serambi kanan dan serambi kiri, serta 2 vertikal atau bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Jantung burung berfungsi memompa darah agar darah beredar ke dalam tubuh burung. Jantung burung terbagi menjadi 4 ruang. Yang pertama yaitu serambi kanan dan serambi kiri terdapat di bagian bawah bilik. Nah, pada serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor yang akan karbon dioksida ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, bisa dilihat pada gambar pada bagian di kiri yang berwarna kuning tersebut. Nah, bisa dilihat pada gambar bagian kanan, di atas kiri itu yaitu peredaran pulmonari. Di sebelah kanan atas yaitu kapiler paru-paru. Yang di sebelah kiri bawah peredaran sistemik. Yang paling bawah tersebut yaitu kapiler pembuluh. Yang di sebelah kanan bawah yaitu arteri. Sedangkan yang berada di tengah-tengah tersebut yaitu ventricle. Bisa dilihat pada gambar bagian di sebelah kanan yang merupakan sistem peredaran darah pada burung. Yang pertama yaitu ada jantung burung yang mirip dengan jantung mamalia yang memiliki 4 ruang di dalamnya. Yang kedua yaitu ada peredaran darah pulmonal, adalah bagian dari sistem peredaran darah yang membawa darah ke jantung dan paru-paru. Darah terdeoksigenasi meninggalkan ventrikel kanan melalui arteri paru yang bergerak ke paru-paru. Di paru-paru, darah menyerahkan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Darah beroksigen kemudian kembali ke atrium kiri, jantung melalui pembuluh darah paru. Nah, selanjutnya yaitu ada vena dan arteri. Darah yang terletak di dalam tubuh mengalir melalui berbagai jenis pembuluh darah yang dikenal sebagai arteri, arteriol, kapiler, dan vena. Masing-masing tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu ada arteri. Arteri berfungsi sebagai membawa darah beroksigen dari jantung ke sel-sel tubuh. Yang kedua yaitu arteriol, yang berfungsi sebagai mendistribusikan darah langsung
ke jaring-jaring dan organ yang paling membutuhkan melalui proses vasokonstriksi dan vasolidasi. Yang ketiga yaitu kapiler. Kapiler melakukan pertukaran antara nutrisi, gas, dan produk limbah antara darah dan sel-sel tubuh. Yang keempat yaitu ada pena yang berfungsi sebagai bisa besar atau kecil atau penula yang bertanggung jawab untuk mengarahkan darah kembali ke jantung untuk dioksigenasi kembali dan dipompa kembali ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya yaitu ada peredaran sistemik yang merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh nadi yang memiliki ukuran lebih kecil dan lebih banyak. Fungsinya yaitu tempat pertukaran gas, nutrisi, dan zat-zat sisa. Nah, yang terakhir yaitu ada pembuluh brachialis dan pectoralis. Kedua pembuluh ini berkaitan dengan aliran darah yang mengalir ke bagian sayap burung. Untuk fungsinya sendiri, kedua pembuluh ini memiliki peran masing-masing. Seperti pembuluh brachialis ini berfungsi untuk mengalirkan darah menuju sayap, sedangkan pembuluh pectoralis yaitu untuk membawa darah ke otot-otot. Nah, untuk semuanya kalian sudah memahami bagaimana bagian jantung pada burung dan sistem peredaran darah pada burung. Nah, jika kalian sudah mengetahui, kalian bisa menuliskan kembali di buku catatan untuk sebagai bahan ajar, gitu ya. Baik, materi untuk kali ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.